Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mahdi Darsani, NIM 2018 009007, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan kelas saya yang berjudul Perbanyakan Tanaman Jati Secara Kultur Jaringan. Di sini sebelum kita mulai ke pembahasan, apa sih itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah teknik atau cara memperbanyak suatu tanaman dengan menggunakan bagian organ, jaringan atau sel tanaman secara in vitro. Selanjutnya berkembang dan membentuk tanaman baru dengan jumlah yang banyak pada waktu yang singkat serta sifat dan kualitasnya sama dengan induknya. Selanjutnya kita beralih ke sterilisasi alat. Sebelum kita mulai ke pembahasan sterilisasi alat, apa sih itu sterilisasi? Sterilisasi adalah suatu tahapan untuk membunuh semua jasad reknik yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan. Pada sterilisasi alat, kegiatan sterilisasi alat yang dilakukan meliputi sterilisasi peralatan diseksi atau penanaman, sterilisasi peralatan gelas, dan sterilisasi laminar airflow. Peralatan gelas dapat disterilisasi dengan cara mencuci menggunakan air dan deterjen yang selanjutnya dimasukkan ke dalam autoklaf atau disterilisasi basah dengan suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atm dalam waktu 1 jam. Khusus untuk petri dish dan alas kaca dan peralatan diseksi, sebelum dimasukkan ke dalam autoklaf, alat tersebut harus dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas koran. Sedangkan pada alat pinset dan skapel yang telah dibungkus, koran diberikan tanda pada setiap bungkus agar dapat diketahui mata pisau yang akan digunakan. Selanjutnya, semua alat yang telah disterilisasi ke dalam autoklaf kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang telah disemprot alkohol 70% dan disusun. Alat-alat yang telah disteril kemudian disimpan ke tempat penyimpanan agar tidak terkena debu. Baik, sebelum kita ke pembahasan pada sterilisasi bahan, ini contoh berbagai autoklaf yang digunakan. Selanjutnya, pada sterilisasi bahan. Sterilisasi bahan juga menggunakan alat autoklaf dengan pengaturan suhu tetap terjaga, yaitu 121 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Jika waktu sterilisasi yang dilakukan terlalu lama pada bahan, maka akan menyebabkan media rusak dan kandungan hara di dalam media hilang sehingga saat ditumbuhkan tanaman tidak akan dapat berkembang. Sterilisasi explant juga bisa dilakukan dengan cara merendam bahan dalam larutan kimia sistemik pada konsentrasi dan waktu perendaman tertentu.
baik dengan menggunakan satu jenis macam maupun dengan macam-macam sterilan. Bahan-bahan biasa yang digunakan untuk sterilisasi antara lain alkohol dengan konsentrasi 70-95% selama 5-30 menit. Ada juga natrium hipoklorit dengan konsentrasi 0,5-5% selama setengah sampai 2 menit. Ada juga kalsium hipoklorit atau kaporit dengan konsentrasi 9-10% selama 5-30 menit. Dan selanjutnya juga ada larutan sublimat dengan konsentrasi 0,1-1% selama 2-10 menit. Dan yang terakhir hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3-12% selama 5-15 menit. Baik, dengan bahan yang digunakan pada tanaman jati yang bisa didapat dari tunas muda yang sering muncul pada bagian tanaman yang dekat dengan tanah. Contohnya pada gambar yang sebelah kiri, dan bisa juga didapat dari hasil pemangkasan berat. Ya, selanjutnya kita ke media tanam. Pada tahap ini, penggunaan media tumbuh atau media tanam yang cocok merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perbanyakan tanaman jati melalui kultur jaringan. Di sini terdapat dua tahap media, yaitu media induksi dan media elongasi. Nah, pada tahap media induksi, biasanya media yang digunakan yaitu media MS yang ditambah zat pengatur tumbuh golongan sitokinin seperti benzylaminopurine atau BAP, atau juga bisa menggunakan furfuraminopurine atau biasanya yang disebut kinetin, atau juga bisa dikombinasikan keduanya dengan konsentrasi antara 0,1 sampai 1 mg per 1. Sedangkan pada tahap ngasi, media yang gambar sebelah kanan, atau biasa disebut juga pada tahap pemanjangan tunas. Biakan ini ditanam pada media dasar MS tanpa penambahan zat pengatur tumbuh, atau dapat bisa ditambahkan sitokinin dengan konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 0,01 sampai 0,05 mg. Bahkan jika perlu dapat ditambahkan asam giberelin dengan konsentrasi 0,1 sampai 1 mg. Di sini umur yang diperlukan pada tahap elongasi tunas yaitu berkisar antara 2 sampai 4 minggu, dan pada umur 3 minggu tunas dapat mencapai tinggi 5-8 cm dengan jumlah buku antara 3-5, dengan penyimpanan biakan pada kondisi ruangan yang bersuhu 25 derajat Celcius dengan periode terang 1000 sampai 3000 lux selama 16 jam per hari. Selanjutnya pada tahap penanaman dan pemeliharaan kultur kalus. Sebelum dilakukan tahap penanaman, terlebih dahulu dilakukan tahap aklimatisasi
yang dapat diartikan sebagai proses penyesuaian suatu organisme untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru. Di sini pada perbanyakan tanaman jati melalui kultur jaringan, biakan yang akan diaklimatisasi berupa biakan tanpa akar atau biasa sering disebut stek mikro. Dan untuk induksi perakaran dilakukan pada saat aklimatisasi dengan terlebih dahulu merendam atau mencelupkan bagian dasar batang dalam larutan yang mengandung senyawa auksin seperti IBA dan NAA atau dengan proton F. Kalau biakan yang berasal dari tahap elongasi yang akan diaklimatisasi dan diinduksi perakarannya harus terlebih dahulu, yaitu dengan dibuang kalusnya dan dibersihkan pada air mengalir. Harus diperhatikan juga pula bahwa dalam proses aklimatisasi, tunas jati memerlukan kelembapan yang cukup dan media tumbuh tidak terlalu basah. Biasanya media tumbuh yang digunakan berupa campuran tanah, arang, sekam, yaitu dengan perbandingan 1:1 atau tanah dengan serbuk sabut kelapa yang perbandingannya juga 1:1, atau juga bisa tanah dengan kompos halus sama juga perbandingannya 1:1. Sebaiknya sebelum digunakan terlebih dahulu disterilisasi dengan pemanasan dan tekanan uap. Media yang telah disterilisasi dapat diletakkan dalam bak plastik atau bak semen yang ada di kamar kaca. Selanjutnya untuk pemeliharaan, dalam menjaga kelembapan dilakukan penyukupan dengan plastik, sedangkan untuk mempercepat pertumbuhan bibit bisa dilakukan penyemprotan dengan pupuk daun seperti Hippoponex, Bivolan, dan Gandasil. Ini juga sangat dianjurkan pada umur 1 minggu setelah tanam. Di sini juga terdapat bibit yang telah berumur 3 bulan dan tanaman jati yang berumur 6 bulan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Salam.